billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul nabiy wa shadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian rutin Mushola Al-Hidayah 2 yang dilaksanakan pada setiap ahad malam pada sholat maghrib menjelang sholat isya yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus para alim ulama, para asatidz, para guru, para sepuh, ini sepuh, saudara tokoh yang hadir pada kesempatan malam kali ini. Wabil khusus dari sebelah kanan saya ada Bapak Edi, kemudian Pak Amin Harto, kemudian Bosku, iya bosku. Bosku. Pasar dulu kalau muncul lagi kemarin beberapa kali Atit tuh. Biasanya Pak sakit dari yang sakit gigi. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Kemudian Pak Edi, juga Pak Mira, Pak Andi, juga Pak Teko Adi selaku RW rumah, juga pimpinan Manis Kadiwan. Pak Edi alhamdulillah bersama kita hadir. Juga Pak Sadim, sehat Pak Sadim ya? Alhamdulillah. Kopi udah dapat belum Pak Sadim? Ya, Kopi udah dapat belum? oh udah. Ya, alhamdulillah. Hadir pada kesempatan juga Pak Haji Hasan, juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang saat ini sedang berada di perjalanan. Dan doakan yang malam
apa yang kita mohonkan. Terutama yang paling penting kita mohonkan adalah mohon ampunan Allah. Yang kedua, mohon dijaga iman Islam. Yang ketiga, diberikan kekuatan untuk bisa berbakti, bisa beribadah kepada Allah. Kemudian yang keberapa? Yang keempat adalah mohon diberikan husnul khotimah, baik layak hingga nanti kita wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain-lainnya mah sebagai penunjang saja. Karena dunia yang kita inginkan atau total itu kita nggak usah minta, juga itu sudah siap. Dan dari selamat datang. Berangkat. Sampai doa ya tadi. Jadi mohon husnul Khotimah. khotimah. Urusan kehidupan semuanya besar kecilnya sudah ditentukan oleh Allah. Orang tidak bisa berlari menjemput rezekinya kalau orang belum dipastikan untuk mendapatkannya. Sehingga sesuatu yang Allah tahan, siapapun dengan kekuatan apapun, dengan kehebatan apapun untuk membongkar, mendobrak apa yang masih dalam genggaman Allah, maka dipastikan tidak akan ada yang sanggup. Yang kedua, apabila Allah sudah menurunkan dan memberikannya, sekuat apapun, sehebat apapun, ingin menahan agar tidak sampai apa yang ingin disampaikan oleh Allah, maka seseorang pun tidak akan sanggup untuk menahannya. Nih, mohon maaf nih, kalau ini ada mogah nih, urusannya itu Awang ngantuk nih. Tadi sebelum Gua tanggung jawab, we. rencananya mau ke tempat Pak Dasa pengen ngobrol, tapi kelihatannya sepi, akhirnya mampir ke rumah Pak RW. Terus saya bilang, belok dulu akan sebelum maghrib. Tiba-tiba Asli pesan mie itu satu porsi. Kemudian dia nawarin saya bantuin itu sedikit. Kata saya, kalau nih bang, gitu kan. Gitu. Karena waktu udah dekat, jadi cuma ada di dalam hati aja, kayaknya bang, kalau dalam hati ini kalau satu porsi lagi dipesanin gitu, kalau cukup kayaknya enak banget. Rupanya ya Allah ijabah doa itu kali ya. Gitu. Oke, saya lagi masih kirim WhatsApp sama Ustaz Dimyati, beliau kan baru pulang umroh seminggu yang lalu, saya baru sempat tahu. Ya beliau udah nenteng itu tuh, nenteng mangkok isinya mie sama telur. Itu udah ada itunya, ada penutnya, udah ada timunnya. Tahu hati Ustadz ya ini. Luar biasa nih. Gitu. Ini baru di dalam hati tadi pengen mie apa ya, kalau waktu pulang itu udah diantar. Ijabah banget kata saya, enggak nih. Tadi bantuin Hasbi satu porsi berdua, tadi satu porsi sendiri tuh. Gitu. Hasbi nggak mau, udah diajak makan itu bantuin punya saya. Ya, makasih Pak RW, besok kalau ada kirimin teh. Karena dia bakal ada bosannya nih. Ya mah punya nggak punya begitu baik sama. Doain aja biar urusan dimudahkan oleh Allah. Amin. Terlebih ya doaku masuk Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan dikabulkan. Amin. Mudah-mudahan yang masih belum datang sudah datang, yang mau bermanfaat Amin. Kita pertama memuji Allah karena Allah dat yang terpuji dan maha terpuji dan pantas kita puji. Tidak salah kita memuji kepada Allah. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu, dan bagi Allah adalah segala puji. Mudah-mudahan yang memuji kepada Allah termasuk kepada bagian kita dalam bersyukur atas rahmat dan anugerah yang telah Allah berikan kepada kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, Allah kepada kita memberikan yang banyak
di dunia, maka dicukupilah hajat dan kebutuhannya untuk urusan dunia. Ada satu kebutuhan di mana nanti kita akan berpindah dari satu alam ke alam lain, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari alam fana dunia nanti ke alam akhirat. Yang dekatnya adalah ke alam kubur. Itu urusan di alam kubur, urusan di alam akhirat itu kita yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Salah satunya dengan silaturahmi, dengan tolong ilmi, kemudian duduk bersama-sama untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dulu kita di majelis ini menjadi bagian usaha dan upaya kita agar nanti Allah menundukkan kebersamaan kita di dalam rahmat dan ridhonya di dalam surga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah sampaikan melalui bakat kehadiran alam kanjeng Rasulullah baginda kita yang agung dan mulia Nabi kita kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga sahabat pengikutnya mudah-mudahan kita termasuk kepada umat yang akan dipilih oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti di hari kiamat juga termasuk kepada orang yang menurut kanjeng Nabi kita adalah umatnya dan orang-orang yang berhak untuk mendapatkan pertolongan kanjeng Nabi dengan syafaat dari umatnya. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dirahmati Allah. Pada kesempatan malam kali ini saya akan menyampaikan hal yang berkaitan dengan syiar dan dakwah, khususnya tentang fadilah adzan dan fadilah iqamah. Karena ini penting sekali ya. Adzan, iqamah. Jadi adzan itu satu bahasa, satu ucapan yang dikumandangkan untuk menyeru, untuk mengingatkan kepada orang-orang yang disuruh untuk datang menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzan itu adalah sebuah seruan, sebuah panggilan untuk bisa datang menuju panggilan Allah, khususnya ibadah sholat. Nah, orang yang adzan, yang memandangkan adzan disebutnya muadzin, bukan muadzin atau tadi disebutnya muadzin, artinya orang yang adzan, orang yang memandangkan adzan. Orang yang memandangkan adzan ini luar biasa pahalanya. Makanya sering rebutan, sering menjadi ada rebutan untuk dulu-duluan mengumandangkan adzan. Ya karena pahalanya itu. Pahalanya yang Allah berikan itu adalah salah satunya adalah orang yang melaksanakan adzan, orang yang memandangkan adzan, yaghfiru lil muadzin muda sautahu walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu min ghairi ayyam kusok min ujurihim syai'un. Jadi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan orang yang adzan itu dosanya akan diampunkan oleh Allah. Dosanya diampuni sepanjang suaranya masih ada. Jadi sepanjang suaranya masih bersuara itu Allah mengampunkan dosa-dosa. Makanya kalau bisa mah adzan biar lama. Panjang. Terus dia akan diberikan balasan kebaikan sebanyak orang yang terpanggil dengan suara adzan itu untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi berapa orang yang sholat, berapa orang yang ingat kepada Allah dengan panggilan adzan tersebut, maka sebanyak itulah kebaikan yang akan Allah berikan. 3 juta orang mendengar suara adzannya, kemudian yang 3 juta itu sholat atau setidaknya ingat kepada Allah akan waktu yang diwajibkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari 3 juta orang yang mendengar suara adzan. Tiga orang besar. Besok aku kan minta pahala. Cuma gantian gitu, tetap gantian ya. Mik ada 5 ya, jangan 5 nya dipakai. Gitu, orangnya tetap satu. Silakan tiga. Insya Allah ini motivasi nih untuk menggunakannya. Jadi besok jangan sampai tidak ada orang di musola Hidayah 2 ini yang tidak adzan, tidak menggunakan adzan. Pahalanya sebanyak orang yang terpanggil dengan suara adzan itu, sebanyak itulah Allah akan memberikan kebaikan.
Dan juga tidak akan dikurangkan pahalanya dari kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang melakukan sholatnya umpamanya karena panggilan itu. Pokoknya Pak Haji Narto panggil dengan suara adanya. Ada 700 orang yang sholat. Yang sholat itu kan mendapatkan pahala karena sholatnya. Pak Haji Narto mengingatkan dengan kumandang adanya, maka tidak dikurangkan dari bagian orang yang sholat itu atas haknya Pak Haji Narto. Jadi Pak Haji Narto sebagai muadzin pahalanya muadzin, orang yang sholat yang terpanggil itu pahala ibadahnya adalah pahala sendiri, tidak dikurangkan, nggak dikurangi. Jadi utuh dua-duanya, yang sholat ataupun yang mengumandangkan adzan. Hanya bedanya yang mengumandangkan adzan dia akan diberikan pahala sebanyak orang yang terikuti dengan adzannya itu. Nanti akan saya sampaikan itu tentang apa namanya, tentang muadzin nanti ya, tentang muadzin sebentar. Jadi ada seseorang datang kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila orang itu bertanya, orang itu berbicara, akhbirni ya Rasulullah bi amalin wahidin adkhala bihil jannah. Jadi ada seseorang datang kepada kanjeng Nabi, kemudian dia bicara di depan kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan, tentang satu amalan yang amalan itu bisa memasukkanku ke dalam surga. Ya Rasul, satu amalan aja. Yang amalan itu kalau aku amalkan bisa masukin saya ke surga. Qala baginda Rasul menjawab, kun muadzinun. Jadilah engkau seorang muadzin, orang yang suka mengumandangkan adzan. Katakan begitu. Yang pertama, kun muadzinu qaumika. Jadi orang yang mengumandangkan adzan untuk kaummu, untuk umatmu, untuk jamaahmu, untuk warga di lingkunganmu. Ya jama'u bika, yang mereka akan berkumpul bika disebabkan karena adzanmu. Sholatarum terhadap sholat mereka, di mana kumandang adzanmu akan mengumpulkan mereka untuk melakukan ibadah sholat. Nih, sama nih katakannya Nabi. Kau jadi muadzin. Jadi muadzin katakannya Nabi, yang nanti akan menjadikan orang yang mau sholat terpanggil karena adzanmu, katakannya Rasul. Maka menjawablah berkata, ya Rasulullah, ini orang yang tadi ini, orang yang tadi seseorang itu berkata lagi kepada kanjeng Rasul, ya Rasulullah, ilam atik, bagaimana kalau aku nggak bisa? Ya Rasul, saya makan suara jelek banget, napasnya juga pendek banget. Kalau saya nggak nyambung jadi muadzin bagaimana? Ada lagi nggak amalan yang lain yang bisa amalan itu memasukkanku dalam ridhomu dan dimasukkan ke dalam surgamu? Ke dalam surga dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qala kun imamu qaumika. Kun jadilah engkau imamu qaumika, seorang imam dari kaummu, dari wargamu, dari saudara kerabatmu, dari orang-orang yang berada di lingkunganmu dalam sholat. Yukimu, yang mereka berkumpul bika karenamu sholatahum, dalam sholatnya. Kalau engkau nggak bisa jadi muadzin, kamu jadi imamnya aja, kata Rasul. Jadi imam mereka, sehingga mereka kalau mereka sholat, engkau bisa mimpin sholat mereka. Tuh, sudah berapa tuh? 2 katakan Nabi. 1 jadi muadzin, 2 jadi imam, katakan. Jadi imam sholat, imam sholat. Qala fa'ilam atik. Qala berkata orang tadi, fa'ilam atik, kalau saya nggak sanggup, kalau saya nggak mampu, kalau saya nggak bisa jadi imam, kan saya mah kadang-kadang suka geget tuh.
gemeteran gitu. Gitu ya. Jadi kalau lagi biasa mah wah gagahnya luar biasa. Tapi asal tempatnya pindah aja ke depan gitu, langsung kegentuk gemeteran, keringatnya pada ngucur gitu kan. Kaki juga nggak bisa tetap gitu. Itu bahkan goyang-goyang gemeteran. Saya mah kayaknya nggak sanggup Rasul. Gitu. Gegedan saya mah nih kalau jadi imam. Terus saya mah kan bacaannya juga ya Rasul, saya mah nggak bagus. Suaranya melupa, suaranya nggak bagus, dulu bacaan saya juga nggak bagus. Gimana tuh kalau begitu? Katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa'ilam atiqola fa'alaika bisofil awal. Kalau engkau nggak sanggup jadi muadzin, kalau engkau nggak sanggup ngimamin kaummu, maka fa'alaika bisofil awal. Maka bagimu adalah selalu hadir pada saf yang pertama. Ya udah, kalau jadi muadzin nggak bisa, kalau jadi imam nggak bisa, datang aja kalau mau ke surga pada saf yang paling pertama. Ini apa? Datang lebih awal. Jadi saf pertama. Itu bahasa Arab safnya pertama, bahasa Arab ya saf ke-1 nih, saf yang paling pertama. Jadi saf yang paling pertama jadi paling enggak nih kalau datang di saf pertama. Kalau saf pertama karpetnya masih kotor berarti bersihin dulu, nambah tuh pahalanya, dari pahala bersihin nyapuinnya. Gitu ya Allah. Musola masih kotor, karpetnya masih banyak, debunya masih ada, sampah-sampah kecilnya. Ya Allah, saya niat bersihin karpet dan musola ini. Dosa saya banyak ya Allah, jadikan saya bersihin karpet ini di musola ini sebagai pembersih dosa-dosa saya. Tuh. Jadi ada wasilah, ada cara gimana kita bebersih secara batiniah kepada Allah lewat sholat, tapi secara lahiriah membersihkan dan menjaga kebersihan tempat ibadah. Jadi ada berapa tuh? Katakan yang Nabi yang bisa memasukkan menuju surganya Allah itu 3 tadi. 1 jadi muadzin, 2 jadi imam, 3 datang di saf yang paling pertama. Jadi kalau datang di saf yang pertama kira-kira duluan apa belakangan? Duluan. Nah, Rasul kalau saya datang duluan nanti baliknya bagaimana? Ya kamu datang duluan, jangan pulang duluan. Jadi tetap pulangnya belakangan, nungguin habis sop yang terakhir di belakang. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita menyakiti saudara kita yang ada di depan, yang kita lewatin mau keluar. Apalagi karena kan ada tuh orang yang kadang-kadang ke depan nggak ada cerita permisi atau bungkus nyelonong guys. Gitu. Terus lagi giliran udah selesai nyelonong lagi itu. Permisi kagak, unggah ungu juga orang, akhirnya ya kalau bisa kali kepala orang lu itu keinjak beneran. Itu yang RT, itu perutnya mules. Tapi kan yang perutnya mules tapi ada unggah ungunya mah kan kelihatan dari tandanya juga, tangannya biasanya di apa namanya tuh dilambaikan, terus badannya dibungkukkan sebagai tanda permisi. Ini mah dadanya dimusungkan, langkahnya ditegakkan, orang di depan seakan-akan bukan orang, bukan manusia. Gitu. Wah, ini nih bahaya nih. Batuk lagi. Gitu. Ibadah kepada Allah tapi nggak pakai etika kepada sesama. Banyak nih sekarang. Kadang-kadang jadi imam aja dia nggak dipersilakan langsung baik. Gitu. Ada imam yang di sini, ada imam yang di tempat kita yang biasa jadi imam. Gitu. Cuman karena memang yang mau imamin belum naik, akhirnya diperkirakan menurut dia kagak ada imam menyelonong baik langsung ke depan jadi imam. Jangan Pak, ada angka umumnya, ada tata caranya. Imam itu yang paling afdal adalah yang di tempat yang mungkin di situ. Kalau nggak ada baru boleh, tapi jangan nyelonong di tempatnya imam, mundur. Di mana nih di karpet ini kalau kita mau mana-mana, kecuali kalau di
dipersilahkan jadi imam, berarti itu kehormatan. Kalau nggak dipersilahin mah jangan, Pak. Kalau terpaksa ngimamin di belakangnya mundur, kan nggak mesti di tempat imam yang ini juga. Itu bisa di belakangnya, yang penting berjamaah ada imam dan makmumnya. Nah itu menandakan orang punya adab, punya etika. Ngimamin di tempat orang yang buka hak yang sebagai imam, tapi tetap melakukan jadi imam, tapi dengan cara yang baik. Kalau dorong-dorongan Pak Ustaz? Ya. Kalau dorong-dorongan? Jangan main dorong-dorongan, itu bukan sholat, dorong-dorongan. Iya maksudnya. Nah kalau main dorong-dorongan jangan di situ. Kalau main dorong-dorongan jangan di musola. Si mami dorong-dorongan di Ustaz. Jadi main dorongan itu biasanya yang satu ingin mempersilahkan kepada yang satunya, kan begitu ya. Nah yang satunya merasa yang dorong lebih bisa, gitu aja. Yang dorong yang didorong, gitu aja dorong-dorongan. Nah kalau mau dorong-dorongan pindah aja keluar. Gitu. Bubar Ustaz. Jadi biar jelas lokasinya. Itu orang di dalam bukan buat dorong-dorongan, saling dorong-mendorong. Gitu. Keluar semua Ustaz. Nah kalau dalam kondisi seperti itu imam tidak ada, orang yang diperkirakan bisa imam silahkan imami. Silahkan imam, silahkan jadi imam, gitu. Nah masalah kualitas dan kuantitas dia sebagai seorang imam, ya apa yang ada pada saat itu, gitu. Boleh jadi yang imam tapi bukan yang biasa imam, tapi memang dia bisa imam kan bisa jadi begitu. Orangnya enggak ngimamin tapi tiba-tiba dia ngimamin, tapi tidak terbiasa jadi imam, tapi cara ngimaminnya jauh lebih baik daripada yang biasa imam. Bisa kan begitu? Bisa gitu. Ada. Nah kalau yang begitu biasanya kalau yang udah kelihatan, dia kayaknya bisa nih imamin, besok dia jadi imam lagi tuh. Ditunjuk lagi, kalau lagi darurat jadi imam lagi tuh dia. Gitu. Kemana aja katanya bagus, suaranya enak, gitu. Bacaannya juga pasti, gitu aja jadi imam lagi. Mau serap ya. Nah kalau udah begitu, berarti itu Allah mau mengundang dia sebagai imam. Allah mengangkat dia sebagai perwakilan mewakili imam yang lain pada saat hujan darurat tidak ada yang biasa, maka imamilah tapi lillahi ta'ala karena Allah. Nah kalau udah begitu berarti dipilih menjadi imam ya mampu menyesuaikan diri, itu menyesuaikan diri ya, habis duduk baru diri. Bukan begitu maksudnya menyesuaikan diri itu, saya udah dipanggil, udah dipanggil jadi imam, berarti harus sesuai dengan kriteria imam. Gitu. Satu, imam itu ya pakaiannya juga harus suci, harus bersih. Dua, bicara juga kan setelah imam kan harus baik. Ketiga, kalau udah jadi imam mah pilihannya udah beda, tempatnya juga harus beda. Wah saya udah jadi imam sekarang, dulu suka manggung main duduk bareng-bareng di pos ronda, sekarang mah kudu Nongkrong di masjid. nongkrongnya beda nongkrongannya. Boleh nggak di pos? Boleh, cuman kali-kali, cuman jangan sering-sering. Takutnya apa? Giliran waktu sholat mau imamnya kadang-kadang dia masih nongkrong di pos. Gitu, benar gitu Pak? Dua, iringi dengan belajar, tambah ilmu kita, belajar kita. Mana nih yang bisa menaikkan kualitas kita sebagai seorang imam? Umpamanya dari takbiratul ihram sampai assalamualaikum akhir sholat, kemudian diiringi dengan zikir atau dengan membaca sholawat, zikrullah kepada Allah pada sholat. Nah itu juga kita tambahkan sebagai materi kita sebagai seorang imam. Ya kalau bisa nambahin, belajar bagaimana suara imam yang bagus, gitu kan. Sekarang kan banyak contoh-contohnya ya. Itu materi, siapa materi? Ya, insya Allah ya. Yang firul lil muadzin muda saukahu walau mitlu
masjid liman sholat ma'ahu. Jadi seorang muadzin itu dosanya akan diampunkan oleh Allah sepanjang berkumandang suara adzannya, dan dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah sebanyak orang yang sholat karena panggilan adzannya. Banyak banget ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzzinuna, adapun muadzin al-muhtasibuna yang adzan karena Allah, yakhrujuna nanti akan keluar mereka para muadzin yaumal qiyamati pada hari kiamat, min kuburihim dari kubur-kuburnya, wa hum yu'adzinuna mereka itu mengumandangkan adzan semuanya. Ya Allah, Pak. Ini muadzin nanti di hari kiamat ketika oleh Allah dibangunkan dari kuburnya, orang lain mah keluarnya macam-macam, dia mah keluar dari alam kubur, keluar dari tempat dia dibangun, ditidurkan oleh Allah di kuburnya, dia mah bangun, asal bangun langsung adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada muadzin. Muadzin mah bangunnya aja nanti jadi muadzin. Itu hebatnya luar biasa. Padahal pada saat itu katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya itu bermacam-macam keberadaan mereka. Ada yang mereka jadi keluar dari kuburnya, badannya badan manusia, kepalanya kepala apa namanya? Kepala singa, ada yang kepala kera, ada yang kepala babi. Gitu ya, macam-macam, ada yang kepala ular, wah pokoknya sesuai dengan perilaku hidupnya waktu hidupnya. Ada yang kepala tikus, ada yang tetap pala-pala orang, badan-badan orang, kaki-kaki orang, ya berarti dia jati dirinya sesuai dengan apa yang diciptakan awal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, ahli kubur apa namanya? Orang muadzin orang yang suka mengumandangkan adzan, tapi mengumandangkan adzannya ikhlas karena Allah, nanti keluar dari alam kuburnya di alam akhirat nanti mereka akan tetap melakukan dan mengumandangkan adzan. Fal muadzinu, dan adapun para muadzin orang yang mengumandangkan adzan, yashhadu lahu, mereka akan menyaksikan kepadanya kullu syai'in, setiap sesuatu, wa yasma'u yang mendengar sautahu terhadap saudara apa namanya suaranya. Apapun yang mendengar suaranya dari makhluk-makhluknya Allah, dia akan bersaksi kepada Allah bahwa dia telah mengumandangkan panggilan istimewa, panggilan baik, panggilan bermakna untuk melaksanakan ibadah sholat, dan nanti akan disaksikan kepada Allah. Jadi mereka akan bersaksi itu di hadapan Allah. Dinding yang ada di musola, keramik yang ada di musola, kaca yang ada di musola, kemudian genteng yang ada di mana-mana, kan pasti, apalagi ini kan pakai speaker ya, pakai pengeras suara, terdengar kemana-mana. Semua makhluk yang mendengar suara adzannya, dia akan bersaksi kepada Allah. Pokoknya hari ini Pak. Pokoknya rebut ya. Di atas angin dah. Ini namanya di Isa ini udah ada yang punya Berebut ya. Pokoknya kita mau muadzin lah. Kalau ada di Isa, saya yakin ini aman di Isa. Subuh disiapin Tiduran. Pokoknya subuh membangun mau adzan, akan dipanggil semua orang yang sedang tidur. As-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi jangan dibalik nanti, tidur itu lebih baik daripada sholat. Akhirnya orang sholat bisa. Pokoknya hari ini Pak Haji Nato menang kan? Ini belain ya. Mana Allah apa saja yang mendengar suaranya min hajarin
ya Allah Pak, batu-batu yang mendengar suara adanya, au sajarin atau pohon-pohon, batu-batu, pohon-pohon akan bersaksi kepada Allah dia adalah muadzin yang mengumandangkan adzan, mengingatkan orang untuk ibadah, mengingatkan orang untuk sholat. Au mudarin, au basarin, au rotobin, dari sesuatu hal yang basah, air berarti ya, au yabisin, wa yaghfirullahu, dan Allah mengampunkan terhadap dosa-dosanya, muddu sautahu, sepanjang saut suaranya berkumandang, wa yaktubu lahu, dan dicatatkan baginya minal ajri, dari pahala, biadadi man yusolli biadamihi, biadadi man, sebanyak hitungan orang, yusolli, yang sholat orang itu, biadamihi, dengan sebab adanya, wa yuktihi, dan Allah memberikan kepadanya, ma yas'alu bainal adani wal iqomah, apa yang dia minta dari mulai adan dari sampai iqomah. Ini bapak-bapak nih, perhatikan nih. Kalau adan, kalau iqomah, perhatikan satu, antara adan dan iqomah itu adalah saat ijabah. Terlebih nih, bagi muadzin ada nih, kalau dia berdoa muadzin itu antara adan sampai iqomah, doanya diijabah oleh Allah. Doanya diijabah, doanya diijabah. Cuman mintanya antara adan dan iqomah. Artinya apa? Selesai adan sebelum iqomah. Jangan lagi adan, ntar salah nanti adannya. Gitu. Gitu kan, hayal sholat, hayal apa, dia malah minta. Gitu. Ya Allah saya salah, ya Allah saya salah. Padahal tadi harusnya hayal sholat, hayal salah. Jadi mintanya jangan lagi adan. Gitu. Antara adan sampai iqomah. Lagi adan mah udah ya Allah salah, ya Allah saya banyak salah, ya Allah saya banyak salah. Ya walaupun itu memang pengakuan yang harus kita akui, tapi jangan lagi adan. Itu adan aja. Itu bagaimana caranya orang tidur bisa jadi bangun. Jadi ada triknya. Itu adan itu ada triknya, ada caranya, dan harus diikuti oleh rasa di dalam hati. Bagaimana caranya orang yang lagi kerja dia bisa istirahat dari kerjanya. Bagaimana orang yang lagi aktivitas dia bisa berhenti dari aktivitasnya untuk melaksanakan sholat. Jadi berarti apa? Satu, suaranya kencangkan. Dua, suaranya baguskan. Tiga, hatinya ikhlaskan, supaya keikhlasan hati akan menyentuh hati-hati yang terpanggil dengan adanya. Gitu. Kan ada tuh suara adzan yang membuat kita luluh ya Pak. Itu ada tuh yang membuat kita luluh. Ya Allah, ini adzan menyentuh banget dengan hati, dia mengingatkan saya dari aktivitas yang sedang dilakukannya. Akhirnya berhenti menuju panggilan adzan, hakikatnya menuju panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bisa ya dikit lagi nih, mau bisa. Belum. Menurut Imam Abu Rais As-Samarqand radhiyallahu ta'ala anhu, yahtaju penting al-muadzina kepada para muadzin ila asri asyaratin asrohisorin, kepada 10 macam, hatta yanala, sehingga dia akan dapat fadlal muadzini muadzinina, terhadap